Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erza, kami mau presentasi untuk tugas akhir kami, yaitu tugas Big Data, yang mana kami di sini mengambil analisis data motor. Jadi kami menganalisis data motor yang terdaftar, gitu Pak Erza. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Erza yang telah menggugah kami, yang telah mengajarkan kami mata kuliah ini, dan juga kami terima kasih kepada ChatGPT yang senantiasa menemani kami. Di sini saya beranggotakan dua orang, saya sendiri Adwa Sobah dan Jamaluddin Alansori sebagai ketua saya. Untuk daftar isi kami ada latar belakang, ada landasan teori, ada metode, ada kesimpulan, dan ada juga penutup. Coba. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan yang namanya jumlah data yang dihasilkan di berbagai bidang meningkat pesat, termasuk pada sektor otomotif. Setiap transaksi penjualan kendaraan menghasilkan data yang besar, kompleks, dan beragam. Mulai dari harga jual, jenis penjualannya, tahun produksi, kilometer tempuh, hingga harga showroom. Data ini merupakan contoh nyata dari big data yang mana kita pelajari. Analisis data kendaraan menjadi penting karena dapat membantu pihak showroom, dealer maupun perusahaan pembiayaan untuk memahami tren pasar, menentukan harga jual yang kompetitif, dan mengidentifikasi kendaraan yang paling diminati. Namun, data kendaraan seringkali mengandung masalah seperti nilai kosong, duplikasi, atau ketidakkonsistenan yang dapat dibersihkan terlebih dahulu sebelum dapat diolah lebih lanjut. Kemudian, sorry, Kemudian, karena itu, pada tugas ini dilakukan proses cleaning, normalisasi, dan agregasi terhadap data kendaraan bermotor menggunakan MongoDB untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Landasan teori, Big Data merupakan kumpulan data berukuran besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Big Data memiliki 3V, volume, variety, dan velocity. Namun beriringnya waktu hingga saat ini meningkat lagi menjadi 5V, 10V, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada cleaning data, yaitu proses membersihkan data dari duplikasi, nilai kosong, atau kesalahan entry agar layak dianalisis. Selanjutnya, normalisasi data. Normalisasi data merupakan tahapan pemecahan data ke dalam bentuk tabel atau koleksi terpisah agar mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Agregasi data sendiri dan selanjutnya adalah agregasi data, yaitu pengolahan data untuk mendapatkan ringkasan. Misalnya, rata-rata jumlah total, nilai maksimum atau minimum yang membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada MongoDB, yaitu salah satu basis data NoSQL yang mendukung penyimpanan data tidak terstruktur dengan skema fleksibel, sangat cocok untuk big data ini. Selanjutnya kita ke metode. Untuk sesi ini mungkin kami persilakan kepada ketua saya. Silakan kepada Saudara Jamal. Falyatafadhol maskuro ma'juro. Oke, baik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang metode tahapan yang dilakukan dalam proyek kita ini. Nah, yang pertama itu ada cleaning data. Nah, yang pertama kita membaca data mentah dan menampilkan isinya untuk melihat gambaran awal. Yang kedua, kita memeriksa setiap field atau kolom-kolom yang terdapat dalam data tersebut. Yang ketiga, kita membersihkan data dengan menghapus nilai duplikat, mengisi nilai kosong dengan data yang sesuai, atau menghapus baris yang tidak valid. Kemudian kita
Setelah menghapus, kemudian menyimpan data yang telah dibersihkan ke MongoDB. Nah, yang kedua yaitu normalisasi. Normalisasi yang pertama kita membaca ulang data hasil kita cleaning. Setelah itu kita yang kedua membagi data menjadi beberapa collection di MongoDB sesuai prinsip normalisasi. Misalnya collection data kendaraan, data penjual, dan data showroom. Yang ketiga, kita menyimpan collection hasil normalisasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita agregasi. Nah, agregasi ini dilakukan dengan query di MongoDB. Seperti yang pertama menghitung rata-rata selling price per seller tipe. Kemudian kedua menghitung total KM drift eh, per owner. Nah, kemudian yang ketiga menghitung jumlah kendaraan yang terjual berdasarkan tahun produksinya. Yang keempat menghitung rata-rata X showroom price. Nah, yang kelima itu menemukan kendaraan dengan selling price tertinggi. Oke, kita lanjut ke tahapan-tahapan. Ini bisa kita lihat yang pertama yang tadi cleaning data yaitu membaca data mentah yang kita pertama-tama kita membaca data. Ini saya memakai Google Colab untuk membersihkan data. Membaca data, kemudian menampilkan data-data. Nah, selanjutnya yang kedua, tahapan yang kedua yaitu memeriksa setiap field kolom yang terdapat dalam data. Nah, ini kita di sini mengetahui data-data apa saja yang masih belum valid. Nah, bisa dilihat di sini ada 1061 data. Nah, di sini juga masih banyak belum bersih ya. Sorry. Eh, Nah, nah, di sini juga masih ada duplikat. Kemudian kita menampilkan info data. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian kita deskripsi data, menampilkan deskripsi data. Nah, kemudian, nah yang ketiga yaitu kita membersihkan data dengan menghapus nilai duplikat, mengisi nilai kosong data yang sesuai atau menghapus baris yang tidak valid. Ini kita melakukan cleaning data, mengatasi missing value dengan menghapus menggunakan fungsi drop. Nah, kemudian mengatasi duplikasi data dengan menghapus menggunakan fungsi drop juga. Nah, kemudian nah di sini sudah nol ya. Nah, kemudian juga duplikasi juga sudah nol, datanya jadi tersimpan 622 data. Oke. Nah, di sini yang keempat yaitu setelah kita membersihkan data, kemudian kita menyimpan data ke MongoDB selanjutnya. Nah, kemudian kita normalisasi data. Nah, kita ini menggunakan MongoDB, kita menampilkan data-data motor dan sebagainya. Hai, membaca ulang data hasil cleaning, ID, nama, selling price, tahun, seller type, owner, KM driven, showroom. Nah, kemudian selanjutnya kita membagi data menjadi beberapa collection di MongoDB sesuai prinsip normalisasi. Nah, kita di sini membagi eh, beberapa collection. Bisa dilihat di sini kita menjadi 2 collection ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita menyimpan collection hasil normalisasi. Nah, ini bisa dilihat hasil tampilannya ada 3 collection. Ini data hasil data awal. Nah, kemudian kita bagi menjadi
sorry, menjadi 3 collection. Oke, metode selanjutnya yaitu agregasi. Nah, kita menghitung rata-rata price per seller type. Nah, ini kita menggunakan grup Avid. Kemudian ini selanjutnya ini kita agregat kita yang kedua yaitu is sorry. Iya. Ya, saya Ya, jadi was lo nggak masuk bos berarti. menghitung KM driven per owner. Nah, di sini kita menghitung KM-nya yang tercatat. Oke. Sudah. Nah, kemudian ketika kita menghitung jumlah kendaraan yang terjual berdasarkan tahun produksi. Ini kita codingannya pakai grup menampilkan itu per tahun. Nah, keempat kemudian menghitung rata-rata showroom price. Nah, kita menghitung di sini ada showroom. Bisa dilihat pakai menggunakan grup nul, min, max, showroom. Nah, kemudian menemukan kendaraan dengan selling price tertinggi. Nah, ini bisa dilihat dengan sort selling price. Oke. Nah, simpulan. Wah, gua aja kali ya. Nah, kesimpulan yang dari proses yang telah kita lakukan yaitu data kendaraan berhasil dibersihkan sehingga bebas dari duplikasi dan nilai tidak valid. Selanjutnya data telah dinormalisasi ke dalam beberapa collection yang lebih terstruktur. Kemudian hasil agregasi menunjukkan rata-rata harga kendaraan per tipe penjualan. Kemudian total kilometer kendaraan per pemilik, serta data kendaraan dengan harga tertinggi yang bisa dijadikan acuan bagi showroom-showroom atau dealer-dealer untuk menentukan strategi penjualannya. Nah, dengan metode cleaning, normalisasi, dan agregasi, analisis bidang data kendaraan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah kita pahami. Terima kasih. Oke, sekian Pak Erza presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.